Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore untuk para penelitian di mana saja berada. Saya diminta oleh pekerja saya diminta oleh Pak Dokter, Ibu pekerja ya, diminta oleh Pak Dokter untuk mengshare kira langkah praktis apa yang suci atau ini. Saya pikir mungkin Pak Dokter salah, kenapa mesti minta saya ya? Langsung sharing. Karena saya buat khotbah atau sharing itu sebenarnya itu para imam pasti, kalau ada misa ya pasti ada pemilu. Tetapi karena ketaatannya saya harus berusaha untuk men-sharingkan pengalaman saya selama ini ya. Oke, mempersiapkan satu itu terutama renung orang yang mendengar kata kita. Bagi saya itu gampang sulit, kecuali saya membaca kitab suci dan saya sendiri renungkan untuk diri saya. Bagi saya itu tidak terlalu sulit, tetapi kita menyiapkan renungan dan ada yang mendengarkan renungan kita itu hal yang ya saya bilang gampang sulit. Dan ya bagi saya, kita sebagai misionaris penelitian, sebagai pelayan sabda ya, tentunya sabda Allah ini menjadi makanan pokok dan identitas kita sebagai pelayan sabda. Bagi saya, sabda Allah adalah makanan yang memberikan saya kekuatan dan juga menjadi inspirasi dan juga menjadi penuntun bagi hidup saya. Tiga kata kunci itu yang menjadi bagi saya itu untuk sabda Allah itu. Saya langsung saja saya tidak mengenai ini soal renungan didengarkan oleh orang lain ya. Pertama, saya harus menyiapkan diri saya ya, menyiapkan dan pikirannya. Kalau membaca untuk diri saya sendiri ada ruang, tetapi untuk menyiapkan renungan untuk didengarkan oleh orang lain, pertama-tama saya harus menyiapkan diri, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran. Yang pertama. Yang kedua, saya bisa nggak besok saya membuat renungan, tentunya malam atau beberapa hari sebelumnya. Setelah dibaca secara pelan-pelan, paling tidak untuk menangkap kira-kira apa pesan dari bacaan dan kira-kira apa yang saya mau menyiapkan pemilih yang tentunya nanti didengar dan diperhatikan oleh orang. Yang pertama tadi menyiapkan hati dan pikiran saya, kedua menyiapkan tempat dan waktunya, ketiga membaca bacaan itu dan membacanya 2 sampai 3 kali ya. Cepat harus membacanya. Setelah saya membaca dengan pelan-pelan, tentunya saya melihat dari bacaan itu kira-kira apa pesan dari bacaan, dan pesan itu nanti tentunya yang saya sampaikan dalam renungan saya, dan pesan itu bukan renungan saya tetapi juga untuk orang yang mendengarkan saya. Kemudian setelah saya membaca, saya menukipnya, menulis kira-kira kalimat apa atau kata-kata apa yang memberikan kesan bagi saya, dan itu menjadi
pesan untuk diri saya dan juga kepada orang lain. Dari setelah membacanya, habis itu saya mengutip kira-kira kata-kata penting atau kalimat-kalimat penting yang menjadi pesan untuk diri saya dan juga kepada orang lain. Dan yang terakhir bahwa dari bacaan-bacaan itu, ketika saya mau memberikan homili atau memberikan renungan, saya berusaha untuk tidak menafsirkannya sesuatu yang mungkin karena dalam pikiran saya mungkin apa yang saya tafsirkan beda yang dimengerti oleh orang lain. Maka saya berusaha untuk tidak menafsirkan kata-kata atau kalimat dalam bacaan. Cukup apa yang tertera dalam kitab suci itu yang diungkapkan dalam kitab suci itu yang menjadi pesan itulah yang saya sampaikan. Jadi ya dari saya mungkin itu saja langkah-langkah yang saya buat selama ini ketika saya ditugaskan untuk memberikan khotbah atau renungan. Terima kasih banyak.